Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Evita di Enviro TV. Salam lestari untuk kita semua. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, di balik keindahan pesisir, ada tantangan besar yang sedang dihadapi. Abrasi, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem pantai. Disinilah mangrove hadir, bukan hanya sebagai penjaga pantai, namun juga penyelamat bagi kehidupan makhluk hidup. Keberadaan mangrove juga penting dalam menyerap karbon dan mendukung target Volunetsing 2030, yaitu upaya Indonesia agar sektor kehutanan dan lahan bisa menyerap lebih banyak emisi daripada yang dilepaskan. Lantas, seperti apa peran mangrove dan Volunetsing 2030 sebagai penyelamat pesisir? Berikut liputannya. Indonesia, negeri kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Di antara laut dan daratan, ada benteng alami yang justru sering terlupakan. Mangrove. Mangrove bukan sekedar pohon. Ia adalah rumah bagi ribuan spesies. Ia meredam gelombang, menahan abrasi, dan menyimpan karbon hingga 5 kali lebih besar dibanding hutan daratan. Memang mangrove dan juga peatland ya, ini termasuk lahan yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca bahkan lebih besar sampai 4 kali lipat dibandingkan tanah daratan lain. Oleh karena itu, saya melihat potensi mangrove di Indonesia ini perlu kita dorong ya. Karena selain dia menyerap 4 kali lebih besar daripada tanah daratan lain, ini juga modalitas yang kita punyai. Melalui komitmen Volunetsing 2030, Indonesia menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap karbon bersih. Kalau bicara volu, ini sudah menjadi komitmen kita ya di dunia internasional, dan ini sudah menjadi kesepakatan global untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Dan tentunya volu ini dalam perjalanannya ini banyak menghadapi tantangan dan juga kendala. Tetapi kami harus tetap optimis karena volu menjadi andalan dalam pencapaian NDC Indonesia dibandingkan sektor-sektor lain, sehingga hampir sekitar 60% itu beban pengurangan emisi gas rumah kaca ini ada di volu. Tahun 2030 menjadi batas waktu krusial untuk menentukan masa depan bumi dan generasi yang akan datang. Secara umum, memang benar yang disampaikan, ini tinggal kurang dari 5 tahun lagi, ya. Tetapi saya melihat kondisi saat ini ada kesadaran bahwa hutan itu penting, hutan itu harus dijaga, ya. Hutan itu yang rusak harus direhabilitasi, sehingga saya pikir ini momentum untuk kita semakin meningkatkan capaian volu. Dan alhamdulillah sebenarnya semua sudah dibuat rencananya, bahkan sampai per tahun ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat subnasional. Sehingga kalau kita konsisten melaksanakan rencana operasional Indonesia Volunetsing 2030, saya masih tetap optimis Volunetsing akan dicapai pada tahun 2030. Proses ini kan dilakukan secara bertahap gitu kan ya. Dan 2025 ini menjadi penting karena kita sudah bisa memberikan fondasi dengan berbagai program yang ada, bagaimana rencana operasi nasional Volunetsing sudah dilengkapi dengan rencana operasional subnasional. Nah sekarang bagaimana sekarang ini di di pelaksanaan ini dilaksanakan dengan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, dan di 2025
melalui Volunetzing ini sudah bisa melibatkan berbagai pihak stakeholder, sehingga yang dari unsur pemerintah, dari dunia usaha, dan juga dari masyarakat bisa bersama-sama untuk mencapai bersama dari tujuan Volunetzing 2030 ini. Dan yang menjadi sangat penting juga sesuai dengan arahan Pak Menteri Kehutanan, bagaimana tata kelola ini juga semakin diperbaiki, didukung dengan cara kerja yang lebih dimantapkan, sehingga berbagai inovasi bisa dilakukan, sehingga Volunetzing ini bisa menghadapi tantangan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang terus berkembang dari setiap saatnya. Volunetzing 2030 bukan hanya tentang angka dan target, tetapi tentang pilihan untuk berdamai dengan alam dan membangun masa depan yang lebih aman. Menjaga mangrove berarti menjaga pesisir. Menjaga pesisir berarti menjaga Indonesia. Sobat Lestari Enviro TV, pesisir bukan hanya batas antara darat dan laut. Ia adalah rumah, penghidupan, dan benteng terakhir yang menjaga kita dari perubahan iklim. Di sana mangrove berdiri, di dalam diam, namun akarnya justru menahan abrasi. Daunnya menyimpan karbon, dan keberadaannya memberi harapan bagi masa depan. Target Volunetzing 2030 mungkin terdengar seperti angka dan kebijakan. Namun sejatinya ia adalah cerita tentang pilihan apakah kita akan menjaga alam atau membiarkannya hilang perlahan. Bersama Volunetzing 2030, kita rawat mangrove, kita jaga pesisir, dan wariskan bumi yang lebih baik dari yang kita terima. Stay tune di Enviro TV untuk episode menarik berikutnya. Salam demi pesisir yang kuat dan masa depan yang lestari.